Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nukatina dari kelompok 2 akan memaparkan apa sih itu topologi, apa manfaatnya, pengertiannya itu apa, jenis-jenisnya juga kayak gimana. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya. Hai, nama saya Denia Regisya. Hai, nama saya Muhammad Fajar Anugrah. Hai, nama saya Rahmatullah Sidik. Bersama Bukhari sini. Akan memaparkan apa itu topologi. Pengertian topologi jaringan adalah struktur fisik yang mengatur hubungan antara perangkat dalam suatu jaringan komputer. Dalam dunia teknologi informasi, pemilihan topologi jaringan menjadi langkah penting karena memengaruhi kinerja, kehandalan, dan skalabilitas sistem. Tujuan dari topologi jaringan adalah untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara cepat dan aman. Topologi menentukan cara untuk mana data dikirim antara perangkat serta cara perangkat terhubung satu sama lain. Apa aja sih manfaat topologi jaringan? 1. Arah jalur internet menjadi jelas. Jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. 2. Dapat meminimalisasi biaya instalasi jaringan karena sudah dibuang dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi kemungkinan perangkat akan lebih maupun kurang. 3. Memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engine karena semua telah terstruktur dan terperinci. Pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. 4. Penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Ada juga cara kerja dari topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung atau sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubung, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data transfer dan dalam suatu jaringan. Topologi jaringan logis adalah representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logis menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data transmisikan dari suatu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Di sisi lain, topologi fisik menggambarkan bagaimana node secara fisik terhubung satu sama lain. Koneksi fisik dapat dibuat menggunakan kabel konektivitas nirkabel, komponen jaringan, dan banyak lainnya. Topologi jaringan mempunyai banyak jenis-jenis. Yang pertama, topologi star. Topologi star merupakan sebuah jaringan komputer yang berbentuk bintang, di mana biasanya menggunakan hub atau wish agar bisa melakukan koneksi antar klien. Tapi topologi star itu ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan topologi star itu lebih fleksibel daripada topologi lainnya. Dan kekurangannya itu, penggunaan dari topologi star tergantung pada terminal pusat. Yang kedua, ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari teknologi bus atau star. Biasanya topologi tree dipakai untuk hierarki dengan menggunakan pusat yang berbeda-beda. Tapi topologi tree juga ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama dari kelebihan, pengaturan data menjadi mudah karena susunan topologinya terpusat secara hierarki. Tapi ada kekurangan. Kekurangannya itu, sentra dari topologi tree adalah kabel backbone, memiliki kinerja yang sangat lambat. Yang ketiga, ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang sederhana. Topologi biasanya digunakan pada instalasi basis kabel koaksial. Kabel tersebut digunakan sepanjang konektor serta node klien. Jenis dari konektor yang dipakai ialah TBNC,
Terminator, dan BNC. Kekurangan dan kelebihannya, dari kelebihan, biaya instalasi murah karena kabel sedikit. Kalau dari kekurangannya, proses pengiriman serta penerimaan dirasa kurang efisien. Dan yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah sistem yang digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menciptakan jaringan yang sangat andal, tetapi membutuhkan kabel dalam jumlah besar dan sulit untuk dikelola. Kekurangan dan kelebihan dari topologi mesh. Yang pertama dari kelebihannya, tidak akan terjadi tabrakan data karena jalur pengiriman sangat banyak. Lalu dari kekurangannya itu, proses instalasi rumit. Yang kelima, topologi ring. Topologi ring merupakan sebuah sistem topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang bentuk melingkar seperti cincin. Kekurangan dan kelebihan dari topologi ring. Yang pertama dari kelebihannya, implementasinya mudah dilakukan, dan kekurangannya itu rentan terjadi tabrakan arus data. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kekurangan dan kelebihan dari topologi peer-to-peer. Yang pertama dari kelebihannya, biaya instalasi sangat murah, tapi dari kekurangannya itu sangat sulit dikembangkan. Dan yang terakhir ada topologi linier. Topologi linier atau sering disebut juga dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kekurangan dan kelebihan dari topologi linier. Yang pertama, dari kelebihannya mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit. Tapi dari kekurangannya itu, kepadatan trafik data cukup tinggi. Baik, itu adalah pemaparan tentang topologi jaringan bersama rekan-rekan saya. Gimana, udah paham belum? Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.